Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMO dengan tema kita revisi Undang-Undang ITE yang kita tahu berkaitan dengan seruan atau himbauan pemerintah untuk masyarakat Indonesia untuk dengan terbuka menyampaikan kritik demi optimalnya jalannya roda pemerintahan. Dan ini kita kembali bersama Ayanda Profesor Dr. Radang Ahmad. Ayanda, revisi Undang-Undang ITE sebagai bagian dari mengoptimalkan bagaimana masyarakat bisa menyampaikan kritiknya dengan leluasa tanpa takut dan khawatir adanya laporan atau pelaporan dari masyarakat lainnya tentunya berkaitan dengan kritik yang disampaikan oleh pemerintah. Seperti kita tahu bagaimana realitas politik belakangan yang justru seolah masyarakat enggan untuk menyampaikan kritiknya karena takut dilaporkan. Ini juga banyak terjadi bahkan di media sosial kita lihat juga bahkan tokoh bahkan mantan menteri menyampaikan ketakutannya untuk menyampaikan pendapatnya di depan umum. Bagaimana tanggapan Ayanda? Ya, saya kira Undang-Undang ITE itu kan warisan zaman dulu ya. Sudah 12 tahun, 13 tahun usianya. Tahun 2008 jadi bukan zaman periode yang sekarang ya. Pada Pak Jokowi, tapi karena itu belum direvisi maka tetap berlaku menjadi alat bagi siapapun terutama bagi para penguasa untuk memberangus oposisi untuk tidak keluar kritik-kritik yang kira-kira mengganggu terhadap kehidupan kehidupan atau menghalangi program pemerintah atau dirasa sebagai memusuhi pemerintah. Oleh karena itu, menurut saya memang Undang-Undang ITE ini sudah harus direvisi betul-betul. Direvisi bukan hanya lip service, bukan hanya wacana, bukan hanya karena untuk kepentingan semacam pernyataan politis, tapi harus betul-betul dinyatakan. Mungkin karena di Prolegnas 2001 itu belum masuk, maka pemerintah harus berinisiatif membuat satu rancangan undang-undang revisinya dan diajukan kepada DPR, kepada Komisi 1. Sehingga nanti Komisi 1 secepatnya merespon dan melakukan revisi sesuai dengan kebebasan demokrasi yang kita miliki. Tetapi tetap kalau pasal-pasal ini harus ada, tapi jangan pasal-pasal karet, harus jelas ya. Ujaran kebencian itu seperti apa, kesusilaan itu seperti apa, lalu juga penghinaan itu seperti apa, harus jelas. Jangan sampai diinterpretasi orang bisa melapor ke penegak hukum kapan saja dia maunya, dan orang penegak hukumnya juga tidak melakukan pertimbangan yang adil ya. Ini saya senang kalau Presiden itu merumus supaya keadilan itu bisa ditegakkan ya. Rasa keadilan, saya setuju itu. Oleh karena itu mungkin harus dibuat satu rancangan undang-undang yang sangat adil dan dirasakan juga oleh masyarakat, tidak begitu menjadikan alat untuk memukul, merendam dan memadamkan oposisi. Saya kira bagus itu untuk dilaksanakan oleh semua pihak ya, baik oleh pemerintah maupun oleh DPR. Baik ya, bahkan ini penegasan tentunya sebagai Indonesia sebagai negara demokrasi yang juga belakang juga disebut sebagai negara yang demokrasi yang sudah cukup dewasa, namun dengan realitas yang kita lihat beberapa tahun terakhir dengan adanya ikhtiar saling lapor, bahkan ketakutan masyarakat untuk menyampaikan pendapat di depan umum, ini juga menjadi kekhawatiran kita. Terlebih juga ada realitas sejumlah orang atau oknum seolah tak tersentuh oleh hukum. Itu bagaimana tanggapannya Anda? Mereka telah menyampaikan beragam kontroversi dengan pernyataannya, namun seolah mereka tidak tersentuh oleh hukum. Dan ini juga bagian dari yang seharusnya diakomodir melalui Undang-Undang ITE tentunya. Ya, saya kira yang dikehendaki oleh agama, oleh Tuhan dalam hal kehidupan politik dan bernegara itu bukan bentuk negaranya, tetapi kepada sikap dan keputusan atau semacam keputusan politik. Di sini ajas keadilan itu menjadi sesuatu yang sangat urgen. Dilu berbuat adillah kamu. Bahkan Ibnu Taimiyah pernah mengatakan
kalau orang kafir yang adil lebih baik daripada orang muslim yang zalim. Nah, oleh karena itu di sini juga Islam itu sangat menjunjung tinggi keadilan. Oleh karena itu mungkin baik kalau undang-undang ini sudah direvisi juga penegak hukumnya harus adil, harus bersikap adil. Kalau orang bersalah ya bersalah, kalau orang tidak bersalah ya tidak bersalah. Dimanapun di walau anfusikum. Hei manusia, hei orang beriman, kamu berbuat adil lah walaupun pada dirimu sendiri, wal akrabun atau pada kerabatmu atau kepada konco-koncomu ya, harus adil ya. Kalau memang itu bersalah bersalah, kalau memang itu tidak bersalah tidak bersalah. Kalau tidak adil itu bukan hanya di akhirat, di dunia pun akan dia rasakan ya. Hukuman dari Tuhan itu, karena hukuman ini atau hukum ini akan berlaku di dunia dan akhirat. Karena keadilan itu merupakan inti dari kekuasaan. Saya kira ini harus jadi penting betul. Jangan sampai kita kan nanti sudah selesai dari kekuasaan, terjebak oleh aturan ini dan kita lah yang menjadi korban nantinya. Karena watil kal ayyamu nudawilu bainan nas, manusia itu kan diputar. Hari ini berkuasa, setelah itu 4 tahun yang akan datang dia tidak lagi berkuasa. Nah, ketika dia tidak berkuasa lalu dijadikan korban oleh pihak yang berkuasa, kemudian sebagai apalagi lawan politiknya, ya itu kan menderita. Lebih baik dari sekarang kita revisi undang-undang ini, lalu juga penegak hukumnya diberikan pengertian tentang keadilan. Saya kira itu akan menjadikan suatu warisan yang bagus bagi generasi yang akan datang. Itu mungkin Ananda ya. Baik, itu menjadi poin penting banget untuk tentunya dalam rangka bagaimana kritik ataupun pendapat masyarakat terhadap pemerintah itu untuk keberlangsungan pemerintah menjadi dapat diakomodir tentunya. Dan baik, kita akan kembali usai jeda berikut dan pemirsa tetap bersama kami dalam Setan Akhir Pekan.